Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam, tetap di channel Idam Edu. Kali ini Pak Idam dalam bentuk avatar ya, memanfaatkan teknologi animasi. Yuk kita belajar di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Kali ini kita akan membahas mengenai penemuan listrik. Siapa tokohnya dan apa penemuannya? Yuk, untuk lebih jelasnya lagi kita simak video berikut ini. Kita masuk pada materi tentang penemuan listrik. Listrik ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari penggunaannya, dari awal pertama kali kita bangun, hingga nanti kita akan tidur lagi, listrik sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Yuk kita simak materinya. Berkaitan listrik, tahukah kalian, zaman dahulu masyarakat menggunakan api untuk penerangan. Belum seperti sekarang ini. Kita kalau malam hari bisa menggunakan lampu. Nah, saat ini hampir seluruh kehidupan didukung dengan listrik di seluruh dunia tanpa terkecuali, baik itu di desa maupun di perkotaan. Nah, awal mulanya kelistrikan sudah menjadi fenomena sejak zaman Yunani kuno. Tokoh Thales menemukan fenomena ketika batu ambar yang digosok-gosok ternyata mampu menarik sehelai bulu. Ini yang kita kenal sekarang dengan listrik statis. Nah, Michael Faraday adalah penemu listrik. Dan berkat penemuannya, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Listrik. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Keahliannya yaitu pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Nah, ini adalah homopolar motor. Michael Faraday membuat sebuah alat yang kemudian dapat menghasilkan sebuah rotasi elektromagnetik yang merupakan cikal bakal ditemukannya listrik oleh Faraday. Alat yang Faraday ciptakan ini yang ada di samping kanan inilah pada waktu itu merupakan homopolar motor namanya. Nah, lanjut pada induksi timbal balik. Faraday menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya berjalan. Inilah yang menjadi dasar temuan dari Michael Faraday. Selanjutnya ada tokoh lain yang namanya Alessandro Volta. Pada tahun 1779, beliau menemukan apa yang disebut dengan tumpukan volta, sebuah metode praktis pertama untuk memproduksi listrik yang kita kenal sekarang dengan baterai ya. Nah, beliau ini pada tahun 1700-an itu mengemukakan gagasan tentang pembuatan alat penghasil listrik yang otomatis walaupun terbatas. Temuan Volta dapat memproduksi arus listrik yang disebut baterai. Penemuan inilah yang diakui sebagai baterai pertama yang bisa menghasilkan arus listrik secara tetap tentunya. Namun, kapasitas baterai terbatas. Selanjutnya tentang pemanfaatan listrik untuk penerangan. Nah, pada waktu itu ditemukanlah lampu oleh Thomas Alva Edison. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menciptakan lampu pijar, sehingga namanya dikenal sepanjang sejarah sebagai penemu lampu pijar. Edison memang bukanlah orang yang pertama yang menciptakan sebuah sistem penerangan listrik. Sebelumnya, lampu yang ditenagai arus listrik telah digunakan untuk penerangan jalan di Paris. Nah, sekarang kita bisa menikmati listrik loh. Dari awal tadi kita disampaikan, awal kita bangun sampai kita akan tidur, kita biasanya menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ilustrasi tentang penyaluran listrik yang ada sekarang ini. Mulai dari pembangkit listrik bisa menggunakan tenaga air, tenaga uap, panas bumi, dan yang lain-lain. Kemudian disalurkan menuju ke gardu induk. Kalau di Indonesia kita mengenal tentang istilah PLN atau perusahaan listrik negara. Nah, disalurkan ke gardu induk, kemudian didistribusikan menuju ke rumah masing-masing.
Tentunya rangkaian inilah yang menyalurkan listrik dari sumbernya menuju ke rumah-rumah. Demikian untuk materi tentang penemuan listrik. Kita telah belajar tokoh-tokoh siapa saja yang menemukan listrik, ternyata bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.